Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike, NIM B2406455, kelas 02D, program studi S1 Kebidanan. Mata kuliah Praktik Profesional Bidan, dosen Ibu Rismawati, SST, MKes. Saya akan membahas tentang atribut bidan profesional dan peran bidan sebagai praktis yang otonom, teori otonomi, akuntabilitas, dan regulasi. Yang pertama yaitu atribut bidan profesional. Pengertian bidan profesional yaitu kemampuan dan kompetensi dalam menjalankan profesi bidan. Seorang pekerja profesional adalah seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam kerjanya, dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya. Pengertian jabatan profesional perlu dibedakan antara jenis pekerjaan yang menuntut dan dapat dipenuhi lewat pembiasaan melakukan keterampilan tertentu, seperti magang atau keterlibatan langsung dalam situasi kerja di lingkungannya, dan seseorang pekerja profesional sebagai warisan orang tuanya atau pendahulunya. Atribut bidan profesional. Yang pertama, kompetensi, yaitu kemampuan teknis dan klinis. Kedua, keterampilan, yaitu komunikasi, manajemen, dan pengambilan keputusan. Ketiga, pengetahuan, yaitu teori, konsep, dan praktik kebidanan. Kemudian etika, yaitu menghormati privasi, kerahasiaan, dan hak pasien. Kemudian empati, yaitu memahami dan merespon kebutuhan emosional pasien. Persyaratan umum jabatan profesional. Persyaratan umum jabatan profesional sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Kedua, melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan tenaga profesional. Ketiga, keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. Keempat, mempunyai kewenangan yang disahkan atau diberikan oleh pemerintah. Kelima, mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Keenam, mempunyai kompetensi yang jelas dan terukur. Kemudian, memiliki organisasi profesi sebagai wadah, memiliki etika profesi, memiliki standar pelayanan, memiliki praktik, memiliki standar pendidikan yang mendasari dan mengembangkan profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan, dan memiliki standar pendidikan berkelanjutan sebagai wahana pengembangan kompetensi. Sehubungan dengan profesionalisme jabatan bidan, maka bidan merupakan jabatan profesional. Jabatan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama, jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi. Kedua, yaitu jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan negara. Apakah profesi itu hidup? Suatu profesi juga dapat dikatakan hidup bila telah melaksanakan fungsinya dengan semestinya, yaitu antara lain, yang pertama, mempunyai organisasi dengan atribut-atributnya, yaitu suatu kepengurusan dan kantor sekretariat yang dikelola secara tertib. Kedua, mempunyai pendataan keanggotaan. Ketiga, mempunyai program kerja yang terjadwal dan terencana. Keempat, mempunyai sumber pembiayaan yang legal dan sehat. Kelima, mempunyai sistem pelayanan anggota dan masyarakat. Keenam, mempunyai networking lokal, regional, dan internasional. Kemudian melaksanakan pembinaan anggota dan mempunyai sistem penilaian konduit dengan sanksi-sanksinya. Peran bidan sebagai praktisi yang otonom. Definisi otonom yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan. Peran bidan sebagai praktisi otonom yaitu yang pertama, pengambilan keputusan adalah menentukan diagnosis dan pengobatan, kemudian pengelolaan kasus yaitu mengelola pasien dengan kondisi khusus, kemudian kolaborasi dengan tim yaitu bekerjasama dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Contoh kasus yaitu pengelolaan persalinan normal dengan komplikasi. Tujuan otonomi dalam pelayanan kebidanan. Tujuan dari otonomi pelayanan kebidanan ini meliputi yang pertama, untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, kemudian mengumpulkan data-data dan mengidentifikasi masalah pasien pada kasus tertentu. Ketiga, untuk menyusun rencana asuhan kebidanan. Keempat, merencanakan asuhan yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut. Kemudian, untuk mengetahui perkembangan kebidanan melalui penelitian, berperan sebagai anggota tim kesehatan, membangun komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan dan menerapkan keterampilan manajemen, dan untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan.
Teori otonomi. Pengertian teori otonomi adalah konsep yang menjelaskan hak dan tanggung jawab individu. Adapun prinsip-prinsip otonomi adalah yang pertama, autonomi adalah mengambil keputusan sendiri. Kedua, kebebasan adalah mengambil tindakan tanpa tekanan, dan ketiga, tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas tindakan. Teori otonomi dalam praktik kebidanan adalah menghormati hak pasien dan mengambil keputusan yang tepat. Akuntabilitas. Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yakni accountability yang berarti pertanggungjawaban. Akuntabilitas di sini memiliki makna keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Menurut Miriam Budiorjo, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa atau mandat untuk memerintah kepada yang memberi mereka mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan kepada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi yang saling mengawasi. Kemudian regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun, atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Umumnya, tujuan utama dikeluarkannya sebuah regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan sekelompok manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Peran regulasi dalam praktik kebidanan. Yang pertama, standar operasional, yaitu mengatur prosedur dan tindakan. Kedua, lisensi, yaitu mengatur kualifikasi dan kompetensi. Dan ketiga, pengawasan, mengatur kualitas pelayanan. Demikian materi saya, sekian dan terima kasih.